Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ayah bunda sekalian, hafizakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian wali santri. Jadi pembinaan kita semuanya, ayah bunda dan juga kita yang ada di pondok tanpa kecuali. Semoga ini nanti akan menjadi satu bentuk kesungguhan kita di dalam upaya kita untuk mendidik anak-anak kita. Semoga Allah memudahkan kita semuanya, memudahkan ayah bunda di rumah, melapangkan doa-doa yang senantiasa ditujukan kepada Allah ya, untuk kebaikan, untuk keselamatan, kesuksesan, dan harapan yang terkait dengan para ananda yang ada di pondok. Demikian juga kita semua yang ada di pondok, para ustadz, para ustadzah, pembina, ya, pengasuh, yang juga semoga ini menjadi sarana kita untuk menunjukkan kesungguhan kita di dalam mendidik anak-anak kita. Ayah bunda sekalian, memang pendidikan itu merupakan sebuah rangkaian yang panjang. Jadi perkembangan membentuk pribadi manusia itu ya ada sejak manusia itu ada, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelah menciptakan bapak kita Adam alaihissalam, Allah berfirman wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi Allah yang mengajari bapak kita Adam alaihissalam. Artinya bahwa ilmu itu menempati kedudukan yang sangat mulia, menempati posisi yang sangat penting dan dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebagai manusia cara berpikirnya seperti apa yang telah Allah tuntunkan tadi, maka insya Allah kita pun juga akan mendapatkan keutamaan yang sama. Jadi sebelum yang lain-lain, maka yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam itu adalah ilmu, adalah hal yang memang sangat mencirikan tentang makhluk Allah yang bernama manusia itu. Ya, di antara kelebihan manusia dibandingkan dengan yang lain atau kebanyakan yang lain itu adalah pada di mana Allah memberikan keutamaan ilmu kepada kita manusia. Maka cara pandang seperti ini juga hendaknya menjadi cara pandang kita agar kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
di antara keunggulan yang Allah berikan kepada Adam. Ya, ketika dihadapkan kepada malaikat, ya, itu adalah terkait dengan ilmu. Jadi cara mengukur keunggulan atau kelebihan daripada Adam dibanding malaikat adalah ilmu. Ya tentu saja bukan berarti kemudian manusia itu segalanya lebih hebat daripada malaikat, tidak. Tetapi memang ada ciri khas yang melekat pada diri manusia, yaitu terkait dengan ilmu. Maka ketika kita manusia tidak memperhatikan ilmu, maka akan dihinakan oleh Allah atau akan terhina dia. Mengapa? Karena dia tidak berpikir, memberikan penilaian, mengukur keistimewaan. Itu tidak sama dengan cara Allah memberikan penilaian. Sehingga seperti yang kemudian menjadi kaidah umum bagi orang mukmin itu adalah ayat yang insya Allah kita semua menghafalnya, dan kita ingat terus, kita jadikan sebagai panduan, kita jadikan sebagai pedoman, sebagai prinsip daripada cara bersikap kita adalah yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang yang beriman dan diberi ilmu beberapa derajat. Ini para ulama membahas bahwasanya betapa tingginya kedudukan ilmu itu. Nanti yang membedakan sesama orang beriman adalah ilmunya. Karena itu kemudian ilmu oleh Allah dijadikan sebagai buah daripada ketaatan, buah daripada penghambaan manusia atau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah daripada ketakwaan. Makanya kemudian Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari engkau, mengajari kalian, memberikan ilmu kepada kalian. Dalam ayat lain juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kalian furqan. Dan bagaimana orang akan mendapatkan furqan? Ya, jadi kualifikasi diri yang dimana seorang hamba itu bisa membedakan hak dan batil. Yang paling gampang itu kira-kira pemahamannya adalah seperti radar dalam diri kita. Jadi radar jiwa kita itu mudah menangkap mana hak, mana batil. Kadang-kadang ada orang itu yang hak ya tahu, tapi ketika batil remeng-remeng. Ya, ketika kebatilan itu remeng-remeng dia. Memang yang lebih parah adalah dia yang hak pun juga remang-remang, yang batil tidak tahu. Nah, itu parah. Itu kondisi yang sangat parah dalam diri seseorang. Dalam diri seorang manusia itu sangat parah. Mengapa? Nanti labelnya adalah jahil. Levelnya adalah bodoh. Meskipun dia kalau dibawa ke psikolog, kemudian diukur akunya tinggi, ya, akunya tinggi. Ditanya berbagai macam pengetahuan, tahu. Tapi kemudian ada yang terlewatkan. Apa itu? Ilmu yang terkait dengan Allah, ilmu yang terkait dengan Rasulnya, ilmu yang terkait dengan agamanya, ilmu yang terkait dengan tujuan hidupnya, ilmu yang terkait dengan bagaimana cara untuk menjalani hidup itu, bagaimana cara untuk menuju kepada Allah itu. Ya, kan justru untuk itulah kita belajar. Mengapa ayah bunda kemudian memondokkan anaknya, ya, bertaruh masa depan dengan
sebagainya, bahkan katakanlah tidak mempedulikan ijazah, ijazah formal atau tidak formal tidak penting, yang penting adalah anak saya dapat ilmu, ya, beribadah baik kepada Allah, akhlaknya mulia. Terus kemudian yang berikutnya adalah dia memahami firman-firman Allah, memahami tuntunan Allah itu. Nah, itu sudah merupakan satu bentuk pilihan bagaimana upaya untuk mengutamakan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin betul, yakin ketika hamba itu menjalani hidupnya sesuai dengan tuntunan Allah, mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbimbing hidupnya. Akan terbimbing. Jadi yang menjadi ukuran utama itu adalah bagaimana hidup benar. Bagaimana hidup tidak melanggar, tidak menyimpang, tidak sesat, tidak melawan Allah. Itulah yang paling penting. Nah, ukuran-ukuran ini ayah bunda sekalian, kita perlu mencatatnya baik-baik. Itu nanti akan menjadi ukuran bagaimana dalam kita mengukur keberhasilan kita dalam mendidik. Termasuk juga ketika nanti Ananda pulang ke rumah, ketemu ayah bunda sekalian, bahkan mungkin nanti usai mondok, ya, usai mondok, seperti apa anak kita, maka ayah bunda perlu mengetahui standar-standar keberhasilan itu, tentang kualitas-kualitas seperti apa yang digendaki oleh Allah dalam diri manusia itu. Karena kalau kemudian kita salah menilai atau kita tidak punya ukuran penilaian, maka ya akhirnya kita salah dalam menilai. Di mata Allah misalnya iman itu nomor 1, takwa itu yang paling utama. Inna akramakum indallahi atqakum, takwa yang paling utama itu. Jadi takut kepada Allah, takut kepada neraka Allah, mengharapkan hidup yang selamat, cari hidup di dunia yang juga selamat. Ya, soal rezeki Allah sudah menyediakan sesuai dengan jatah masing-masing hambanya. Yang penting sekarang adalah bagaimana agar nantinya ketika mencari rezeki, anak kita mencari rezeki dengan cara yang benar. Ya, mencari rezeki dengan cara yang tidak bertentangan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali salah mengambil jalan itu, ya, apalagi kemudian itu dipilih dengan penuh kesadaran, maka itu pertaruhan yang sangat berat. Yang sangat berat. Karena Nabi SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguh Allah tidak akan menerima, Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah menerima ibadah yang baik, ibadah yang bersih, bersih fisik, bersih lahiriah, bersih batin, bersih lahiriah. Bersih batin bagaimana? Ya, tidak menyekutukan Allah, fokus kepada Allah, batinnya banyak ingat kepada Allah, takut kepada Allah, dan seterusnya. Lalu kemudian jauh dari penyakit-penyakit batin, kesyirikan, nifak, hasud kepada sesama, merendahkan orang, dan lain-lain yang sifatnya batiniah. Ya. Kemudian berikutnya yang bersifat lahiriah, yang dimana kalau lurus batiniah kita, lurus cara berpikir kita karena dibimbing oleh tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak kemudian mengalami bahwa sudah ibadah dengan sebaik-baiknya, sekhusyuk-khusyuknya,
Gitu. Sempurna-sempurna di dalam kaitan dengan dalam kaitan dengan tata cara. Tetapi ternyata baju kita haram, makanan kita haram, minuman kita haram, rumah kita juga haram. Maksudnya didapat dari satu faktor saja yang namanya rezeki yang tidak halal. Maka ini semuanya mentah. Semuanya mentah. Karena apa? Ya tadi itu memilih jalan yang tidak diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hamba itu mengambil prioritas yang tidak Allah prioritaskan, mesti akan salah jalan. Contoh misalnya, Allah jelas berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Anak itu, harta itu duniawi. Kalau dia tidak menjadi al-baqiyatus solihah. Karena yang dianggap oleh Allah adalah jadi wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sebaik-baik pahala di sisi Allah dan juga sebaik-baik harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu al-baqiyatus sholihah? Amal-amal yang kekal lagi soleh. Ya, lalu kemudian bagaimana kita akan tahu bahwasanya yang kita lakukan itu adalah termasuk amal-amal kekal dan juga soleh? Dari tuntunan agama, dari ilmu. Nah, pada akhirnya balik ke situ lagi. Balik kemana? Balik ke makanya seseorang ketika sudah mendapat petunjuk dari Allah, mendapat kemudahan di dalam dia memahami agama Allah, ya untuk mengikuti tuntunan Allah, maka itu adalah keselamatan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, jadi kitab itu yang tiada keraguan dalamnya adalah petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Apa cirinya? 1, keimanan, 2, ibadah, 3, cara hidup yang sesuai dengan kitab, 4, berorientasi akhirat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata, iman kepada yang gaib. Lalu wa yuqimunas sholata, mengerjakan ibadah fisik yang paling utama, yaitu apa? Yaitu sholat. Kalau iman kepada yang gaib tadi bagaimana? Itu sifatnya batiniah. Ya, berikutnya sekarang adalah menegakkan sholat adalah ibadah lahiriah. Ya, ibadah lahiriah. Berikutnya adalah terkait, jadi ibadah lahiriah terkait dengan badan. Berikutnya yang terkait dengan apa yang cukup menyibukkan kita. Apa itu? Rezeki, mencari penghidupan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan. Ibadah badan dalam bentuk sholat yang paling utama, dan ibadah harta yang paling utama yaitu infak. Baik itu yang infak wajib ataupun infak yang sifatnya sunnah. Baru kemudian meyakini konsep-konsep kehidupan yang Allah turunkan di dalam ajarannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, itu mengimani kitab. Itulah panduan daripada kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah orientasi, tujuan akhir dari hidup kita. Wabil akhirati hum yuqinun, meyakini akhirat. Nah, itulah yang kata Allah, ya, orang-orang yang bertakwa, yang akhirnya dan dia akan dibimbing oleh Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
mereka menjadi orang yang dibimbing oleh Allah di atas petunjuk Allah. Semua tingkah lakunya dalam petunjuk Allah. Ya, cara berpikirnya, cara berperilakunya, tindak tanduknya, ketika dia mencari rezeki, ya, ketika dia mencari penghidupan, kemudian menghidupi keluarga, ya, dan semua tingkah laku itu ala hudan. Jadi ketika seorang dikatakan sebagai ulaika ala hudam mirabbi, maka semua tindak tanduknya didasarkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, ya, kemudian wa ulaika humul muflihun, dan mereka menjadi orang yang muflihun. Siapa itu orang yang muflihun? Orang-orang yang mendapatkan apa yang diharapkan dan dia terhindarkan dari apa yang dikhawatirkan. Pertanyaan sekarang, apakah ketika seorang itu mendapatkan apa yang diharapkan dan terhindar dari apa yang dikhawatirkan, apakah otomatis menjadi muflihun? Ya belum tentu. Sekarang apa yang diharapkan dan apa yang dia khawatirkan? Kalau yang diharapkan adalah hal-hal yang memang sesuai dengan kriteria Allah, dan apa yang dikhawatirkan pun juga demikian, hal-hal yang akan membawa kepada kecelakaan hidup dunia ataupun akhirat, itu orang muflihun namanya. Tapi kalau untuk khawatir saja dia salah, untuk berharap saja dia salah, ya kan begitu kadang-kadang. Katakanlah misalnya, kenapa ekstrimnya ya, orang itu kemudian menjadi bandar narkoba misalnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena cara berpikirnya sudah salah sejak awal. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang muflihun. Ya, tidak bisa. Jadi muflihun itu adalah terminologi Islam yang mengindikasikan tentang dua kriteria tadi. Orang itu ada dalam bimbingan Allah di atas petunjuknya. Yang kedua, orang itu mendapatkan apa yang diharapkan dan terjauhkan dari apa yang dikhawatirkan. Lalu sekarang berikutnya, apa yang diharapkan oleh orang mukmin? Tidak adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikhawatirkan oleh seorang mukmin? Ya jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau jauh dari Allah bagaimana? Ya sebagaimana firman Allah, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang hidupnya telah berbuat melampaui batas. Melampaui batas aturan maksudnya. Lalu apa kemudian ciri berikutnya? Wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Maka tempat mereka adalah neraka. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahim itu yang menjadi tempat kembalinya dia nanti. Sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, maka orang-orang yang takut kepada Rabb-nya dan dia meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah. Apa itu hawa nafsu? Ya. Jadi dia takut kepada Rabb-nya dan meninggalkan di antara kriterianya adalah meninggalkan hawa nafsu. Mengapa? Karena hawa nafsu itu selalu menjauhkan hamba itu dari mana? Dari Allah. Ya. Jadi kenapa tadi kok orang itu, kalau di dalam potongan sebelumnya, fa'amma man tagha, orang yang hidupnya melampaui batas. Mengapa? Ya karena mengikuti hawa nafsunya. Apalagi ditambah dengan wa asarul hayatad dunya, dan orang-orang yang mendahulukan kehidupan dunia. Bahkan Allah dalam Quran itu memberikan contoh orang yang memiliki ilmu agama. Maka ayah bunda sekalian, ketika berharap kepada Allah untuk anak kita, jangan sampai anak kita tuh mengalami apa yang namanya musibah agama.
Jadi wala taj'al musibatana fi dinina. Ya jangan engkau jadikan musibahku dalam urusan agama. Kira-kira gini. Saya ambil contoh, ayah bunda sekalian. Ya. Ketika seorang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu akan terus dibawa dia sampai dia mati. Ilmu itu akan dibawa ke dalam kubur. Karena itulah Nabi SAW menyampaikan bahwa sebenarnya Islam tidak diangkat, ilmu tidak diangkat dari muka bumi. Ya, tetapi ilmu itu menjadi terangkat ketika ada seorang ulama yang meninggal. Ilmunya terbawa oleh dirinya. Masuk ke dimensi berikutnya hidupnya, kubur dan seterusnya. Itulah ilmu. Ilmu itu akan dibawa oleh hamba itu kemana? Ya sampai nanti kembali kepada Allah. Tapi kalau harta bagaimana? Ya ditinggalkan. Kita tidak mungkin mau tanah cuma sepetak seperti itu, mau rumah mau dibawa, tidak bisa kok. Rumah, motor juga tidak bisa dibawa. Ya, tidak bisa dibawa. Apa sekiranya mau dibawa kubur? HP, ya sia-sia sajalah. Siapa yang mau pakai HP dalam kubur? Ya kan tidak mungkin. Jadi dunia itu apalagi saja benda akan seperti itu nantinya, akan ditinggalkan cepat atau lambat. Tapi ilmu tidak akan pernah ditinggalkan. Jadi orang itu ketika dia punya ilmu, maka dia tidak akan kehilangan. Karena ilmu itu selalu ada pada dirinya. Ya, apalagi ilmu itu dijaga, diamalkan, maka dia akan terus melekat dalam diri orang itu. Ketika dia mati, maka ilmu akan turut mengikuti dirinya. Maka orang itu, kita ini orang beriman, insya Allah, orang muslim, kalau ada orang alim itu meninggal, kita ini kehilangan. Jadi kalau ada orang alim itu meninggal, kita kehilangan. Belum mengapa? Karena orang tersebut, ya, Pak Kiai tersebut atau guru tersebut akan apa? Akan membawa serta ilmunya, ya, akan membawa ilmunya. Jadi itu kehilangan kita ketika ada orang alim yang wafat. Ini beraganya ilmu, ayah bunda sekalian. Jadi tidak akan habis dan tidak akan hilang. Nah, asal jangan dikhianati ilmu itu. Jangan sampai ilmu itu diabdikan kepada hawa nafsu. Karena kalau sudah orang itu ketika diberi ilmu oleh Allah, lalu dia ingin melepaskan diri dari ilmu itu, maka akan mendapatkan tantangan besar dari setan, dan setan bahkan bisa menyesatkannya. Ya. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka, wahai Muhammad, ya, tentang kabar-kabar orang yang terdahulu, orang yang diberi ilmu oleh Allah, diberi ayat oleh Allah, kemudian fansalakha minha, dia tinggalkan ayat. Dia tinggalkan itu. Ayat itu dia tinggalkan. Bagaimana bentuk meninggalkannya? Tidak diamalkan, tidak dipedulikan. Ya. Bagaimana mungkin pemberian Allah yang sebenarnya mahal ini kemudian terabaikan kalau bukan karena adanya yang salah dalam batin kita. Ada persepsi yang jauh dari kebenaran dalam pikiran kita, sehingga akhirnya kita salah menilai. Ya, kita salah menilai. Lalu apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Jadi kalau kami akan angkat derajatnya dengan Quran, dengan ayat yang dia miliki tadi. Ya. Tapi apa? Walakinnahu,
akhlada ilal ard, tapi dia lebih mementingkan dunia. Mementingkan dunia. Akhirnya apa namanya? Wattaba hawa, akhirnya dia mengikuti hawa nafsu. Dan bagaimana hamba itu kalau sudah mengikuti hawa nafsu, ilmunya ndak berfungsi. Seperti aplikasi yang di apa? Ya, jadi walaupun tidak uninstaller itu paling enggak apa namanya ketika dibuka enggak bisa itu. Ya, enggak bisa. Kenapa? Allah sudah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah." Tidaklah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan selain Allah, semacam selain Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Akhirnya apa? Fa'adallahu Allahu ala ilmin, Allah menyesatkannya meskipun dia itu punya ilmu. Ya. Sesuai dengan kadar masing-masingnya. Ya. Jadi Allah sesatkan meskipun dia itu punya ilmu. Lalu apa dampak berikutnya? Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah menutup pendengaran, ya, pendengaran diri orang itu dan juga dan juga hatinya, ya, dan juga hatinya. Hatinya dikunci oleh Allah SWT. Kalau sebenarnya bagaimana? Jika Allah sudah mengunci hati hamba itu, siapa yang bisa memberikan petunjuk? Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Wa ja'ala ala basarihi gishawa, Allah jadikan pada penglihatan itu ada penghalangnya. Mendengar tidak presisi, campur aduk, yang masuk dalam pikiran itu, yang salah yo masuk, yang sesat yo masuk, yang kemudian yang benar juga masuk, akhirnya masuk semua, akhirnya bingung. Karena belum bisa melakukan seleksi nilai-nilai kepada apa yang dia terima itu. Demikian juga dengan apa yang dia lihat. Karena Allah sudah menyatakan wa ja'ala ala basarihi gishawa, Allah juga penutup dalam pada penglihatannya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh kita mendapat musibah besar, betul-betul musibah agama kalau sampai mengalami seperti ini. Ya. Makanya ayah bunda sekalian, sekali lagi kembali saya ingin menyampaikan bahwasanya betapa berharganya ilmu dan betapa berharganya pengetahuan yang akhirnya membawa atau menggugah kepada kesadaran kita. Nah, termasuk dalam konteks ini adalah wawasan kita, bimbingan Allah kepada kita untuk memberikan untuk pendidikan anak-anak kita. Allah membimbing juga. Sekarang bergantung apakah kita termasuk orang yang mendapat ta'yid dari Allah, mendapat dukungan dari Allah, atau orang yang dibiarkan Allah, naudzubillah. Ya. Kalau jadi orang yang dibiarkan Allah, wis sudah jangan-jangan wis bener mondok. Tapi karena dia tidak tahu harus bagaimana, ya akhirnya mungkin tidak kerasan, mungkin buang-buang waktu, ya, dan lain sebagainya. Ya, ketika ada di dalam pondok, misalnya. Kenapa? Karena hamba itu tidak dibimbing oleh Allah SWT, termasuk dibimbing dalam pendidikan anak-anaknya. Maka sekali lagi ya bunda, kita betul-betul berusaha dengan banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah, ya, untuk kebaikan dan keselamatan kita, nah, dan juga anak-anak kita. Ya. Sehingga di sini, ayah bunda sekalian, saya kembali lagi kepada ilmu tadi.
Jadi ilmu itulah yang dijadikan oleh Allah sebagai kriteria utama. Maka tentu kita berharap agar anak-anak kita ini ya, bisa menguasai ilmu. Bisa menguasai ilmu. Ya meskipun ini memang butuh semacam milieu, butuh semacam kebiasaan juga. Untuk misalnya secara mandiri itu memiliki ilmu. Kan kadang-kadang ada tipe anak yang dapat ilmu itu dari mana? Sudah dari apa? Dari yang dia terima di kelas itu. Padahal ilmu itu banyak. Ilmu itu banyak. Justru ketika ilmu itu tidak di kelas dia dapatkan, itu luar biasa. Karena apa? Kalau di kelas itu dipaksa. Di luar itu kan tidak. Adalah pilihan sendiri. Ketika anak kita itu milih sendiri untuk itu, maka itu indikator kebaikannya. Berhasil dia belajar. Sehingga kemudian untuk jadi orang baik itu tidak harus dibentak-bentak, tidak harus disuruh-suruh, tidak harus diinikan. Tidak harus dipaksa-paksa gitu. Karena sudah tahu. Disentil sedikit saja, disindir saja, sudah tahu dia kemana arah pembicaraan kita yang. Karena apa? Karena match. Kalau bahasa anak kita di pondok itu namanya sefrekuensi ayah bunda. Itu kata anak itu gitu. Jadi pertama kalau frekuensi itu gayeng gitu kan, gayeng. Tinggal apa sekarang frekuensi apa yang kemudian disetelkan oleh anak kita dengan teman-temannya, kan itu yang perlu diawasi. Nah, kalau soal gelombang yang sama monggo silakan. Yang penting apa? Yang penting sekarang isinya apa, gitu ya, isinya apa. Makanya ayah bunda tadi kita perlu mengetahui tentang kriteria ukuran-ukuran sehingga nanti ketika anak-anak itu pulang ke rumah ya tetap dalam kendali, dalam kontrol kita, yaitu dalam kebaikan yang kita harapkan. Kalau tidak akan ada dualisme. Ada dualisme di pondok, ya namanya pondok kan seperti itu, penuh dengan tata-tata, penuh dengan peraturan. Keluar pondok pulang bebas dia, bebas. Dan itu kemudian kita sebagai orang tua tidak mengawasi. Ya kita ini kan harus percaya anak, loh iya harus percaya itu. Tapi apa yang kita percaya? Nah, jadi apa yang kita percaya pada mereka itu? Sehingga jangan sampai kemudian kita meletakkan kepercayaan di tempat yang salah, kan nanti akan menyesal panjang gitu. Kalau sampai salah bagus selama sudah berlama-lama, itu kan bisa berkepanjangan. Nah, jadi ayah bunda sekalian, ya, dalam kaitan dengan ilmu ini, ya, maka kita berharap bahwasanya ayah bunda juga memiliki harapan yang sama. Memang nanti pada akhirnya harus dipenuhi juga hal-hal yang terkait dengan bagaimana cara mendapatkan ilmu itu, ya, adabnya, tuntunannya, kemudian syariatnya, ya, dan lain itu seperti apa. Ya, sehingga kemudian Ananda itu betul-betul melaksanakan proses belajar itu dengan sengaja dan penuh pemahaman serta kesadaran, bukan kan dipaksa orang tua. Ya, karena itu adalah problem paling sulit ayah bunda. Kamu kenapa nak kok begitu? Misalnya. Ya, lalu diceritakan kebiasaannya. Kamu tahu itu salah? Ya tahu, ya saya tahu. Tapi kenapa kok dan lagi? Ya, kenapa kok al-israr aladu antum terus dalam dosa? Ya tadi itu akhirnya beloknya apa? Loh, saya melihat orang tua saya seperti itu, ya. Kemudian berikutnya ditambah lagi, saya melihat misalnya ustaz juga seperti itu. Nah, itu kan repot kalau seperti itu. Makanya kita sendiri harus punya standar, dan standar itu adalah berupa pengetahuan, berupa ilmu yang di situ Allah membuka lebar-lebar hambanya untuk belajar, untuk belajar. Ya. Jadi ayah bunda sekalian, inilah dalam kaitan dengan pentingnya ilmu. Sehingga nanti apa yang kita bicarakan dengan anak-anak kita pun juga sama, ya, nyambung gitu. Jadi nyambung obrolan itu. Ya, karena kalau tidak terjadi semacam interaksi, ya, maka
anak misalnya pulang dari pondok itu mikirnya itu kebebasan. Ya, mikirnya itu kebebasan. Orang tua mikirnya apa? Jaga akhlaknya anak, masuk dari pondok kayak gitu macam-macam, itu ya. Gitu. Kan gitu yang seringkali kita temui. Ya, bagaimana kalau yang terjadi yang seperti itu? Nah, tetap kembali kepada jalur ilmu, bahwasanya yang mengangkat, jadi yang kemudian membantu ketekunan kita dalam belajar, ketekunan anak kita dalam belajar, itu adalah ketika benar cara berpikir orang tua. Karena sekarang antara kita yang di pondok dan yang ada di rumah sama mikirnya, tidak saling berseberangan. Karena ketika saling berseberangan, maka mesti ada ketidaknyamanan. Ini sudah diberitahu berkali-kali, kok diulang lagi sih, diulang lagi. Harus males gitu. Akhirnya ya malas, tidak bicara, semacam-macam. Jadi meskipun dimasukkan dalam grup, diam saja, dapat bicara sudah. Karena apa? Karena sudah. Ya. Jadi standar ilmu ayah bunda sekalian untuk anak-anak kita. Standar ilmu itu yang memang harus menjadi prioritas mereka dalam mengejar apa? Dalam mengejar upaya belajar itu. Yaitu mengejar pengetahuan apa yang ingin dia kuasai. Ayah bunda sekalian, ya, jadi dalam kaitan dengan bagaimana kita menyukai ilmu, mencintai ilmu, ya, itu hendaknya menjadi doa yang kita sampaikan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya yang tidak terlaknat itu adalah al-alim wal muta'alim. Jadi orang yang alim dan orang yang belajar itu nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terlaknat hidupnya. Ya. Baik ayah bunda sekalian, itu yang bisa sampaikan, dan berikutnya kita adakan dialog. Semoga ada feedback yang bisa kita dialogkan, ya, sehingga nanti semakin bertambah pengetahuan kita. Baik, silakan. Silakan ayah bunda, bisa langsung mengaktifkan mikrofon atau melalui chat. Diharapkan bisa dua arah, bisa untuk menanyakan mengenai ilmu yang disampaikan atau hal-hal yang mungkin nanti praktek mungkin di rumah ketika nanti putrinya insya Allah akan liburan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali santri dari Abidah yang kebetulan sedang mendapat musibah. Ini ya tidak musibah ya, sedang sakit selama 2 bulan, jadi izin tidak di pondok selama 2 bulan. Sehubungan dengan itu, nanti untuk pembelajaran yang tertinggal itu kami sudah berusaha untuk materi-materi umumnya, tetapi untuk yang diniyah itu masih kesulitan gitu Ustaz. Nah ini penyelesaiannya bagaimana? Untuk kebiasaan-kebiasaan yang sudah di pondok itu dia sudah cerita bagus sekali, namun ya kembali lagi karena masih kalau tidak salah baru ikut 3 minggu. Halo? Iya. Masih baru ya bunda ya? Baru kelas 7, baru ikut 3 minggu, jadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah bagus itu ya luntur lagi gitu. Ya ini bagaimana solusinya ke depan? Nyuwun penjelasannya dan pencerahannya. Ya. Terima kasih. Ya semoga bisa mengejar ayah bunda, ya. Mengejar yang ketertinggalan itu ya sesuai dengan kemampuan tentunya, sesuai dengan kemampuan, karena ya ini udzur yang istilahnya
ya tidak bisa ditolak namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama memang ya semoga Ananda sabar dan juga semoga segera sehat. Juga ayah bunda di rumah pun juga demikian. Semoga sabar juga dan Ananda bisa segera pulih kembali dan bisa masuk ke pondok. Ya nanti diikuti saja pelajarannya ya bunda, diikuti saja pelajarannya dan ya kita upayakan ada semacam fasilitasi lah, ada fasilitasi karena memang ini musibah ya, bukan musibah. Ya sama dengan yang sakit-sakit sebelumnya. Ada sebagian anak yang memang tidak bisa mengikuti ini, ya akhirnya kita bimbing sebatas keperluan yang memang diinginkan terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh Ananda. Insya Allah begitu. Ini kira-kira bisa masuk lagi kapan ayah bunda? Insya Allah minggu depan ini kita usahakan berangkat ya. Ya, tapi jadi ini saya latih. Okay. Terus bagaimana kondisinya? Sudah membaik, badannya juga sudah hampir pulih kembali. Ini saya masih melatih untuk pembiasaan bangun pagi itu yang sebelum subuh ya, cuma belum, masih berat sekali. Kalau makannya bagaimana bunda? Makannya sudah enak ya. Dia sudah merindukan makan di pondok bareng-bareng dengan temannya, masakan pondok dan sebagainya gitu. Iya, karena kan nanti di antara faktor pemulihan itu kan kemudahan di dalam makanan, gitu. Jadi kalau misalnya makannya mudah, ya insya Allah akan cepat sehat, insya Allah, atau cepat akan pulih, dan juga ketika di pondok pun juga demikian. Jadi insya Allah kita akan fasilitasi terkait dengan upaya untuk sedikit demi sedikit mengejar ketertinggalan itu, insya Allah. Yang penting sekarang gini aja, untuk yang seperti yang bisa dilakukan di rumah seperti hafalan Quran atau apa, itu aja yang dilakukan. Yang sementara yang bisa kami lakukan ya untuk hafalan Al-Qur'annya itu ditetapkan itu, terus sama pelajaran umum itu. Kalau untuk diniyah yang lain belum bisa. Iya. Anaknya masih menolak, nanti berbeda dengan di pondok gitu. Iya. Semoga bisa diberikan kemudahan untuk kembali ke pondok, nanti kemudian segera bisa bergabung untuk mempertipis ketertinggalan, sehingga nanti ketika UAS tidak terlalu jauh ininya, gitu ya. Insyaallah ya bunda. Matur sembah nuwun pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali santri kelas 9 Ustadz Aisyah Fitriah. Oh ya, gimana bunda? Iya, Ustadz. Ya. Ini dari awal masuk kelas 9 dari bulan Juni sampai sekarang ini maaf kami belum ada komunikasi dengan wali kelasnya langsung. Yang biasa karena kebiasaan kami untuk konsultasi apapun sama wali kelas yang dari kelas 7, dari kelas 8, alhamdulillah nyambung. Jadi istilahnya kami tidak menyerahkan anak, terus kami tidak tahu bagaimana. Pengen tahu Ustadz, anak ini bagaimana. Terus misalnya waktu telepon anaknya cerita seperti ini, saya konsultasi sama wali kelasnya bagaimana. Ini sampai saat ini kami belum dapatkan itu Ustadz. Mungkin bisa dari pondok biar enak
jadi bisa nyambungkan dari anaknya sama orang tua, jadi penyambung gitu Ustaz. Nggih, nggih. Nggih, Ya gitu aja insyaallah Ustaz. iya, insyaallah kan kita ini kan. Nggih, Siapa? nggih. Oh Gitu, ya. terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ya, Bunda, insyaallah nanti akan kita kita akan upayakan untuk segera ada semacam koneksi, ada semacam hubungan kembali, interaksi kembali dengan wali kelas, ya. Walaupun kalau saya sepintas kalau Ananda, Aisyah ini kan sudah masuk halaqah khusus ya kalau untuk Quran ya. Halaqah khusus ya, tapi alhamdulillah nyantai lah anaknya. Nyantai ya sehingga apa enggak cerita itu Bunda tentang ini? Iya cerita Ustadz, cuman kan dari orang tua itu tenang kalau ada istilahnya wakil orang tua yang lebih dekat sama Ananda di pondok itu enak saya hubungan sama wali kelasnya gitu Ustadz. Iya, iya. Seperti yang kelas 8 sama kelas 7 dulu itu alhamdulillah. Iya. Iya nanti Bunda insyaallah. Nggih, matur nuwun Ustaz. Nggih. Jazakallah khairan. Oke, monggo mungkin ada yang lain yang ingin bertanya atau konsultasi dan sebagainya. Sudah, ada lagi? Untuk nanti yang lain-lain dalam kaitan dengan kelas 9 khususnya yang akan naik jenjang ke tahap berikutnya daripada perjalanan belajar, ya, silakan ini kan nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Joko dalam kaitan ini. Ya, tapi dari saya ya Bunda secara umum dimanapun lah Ananda akan belajar ya sama saja. Yang penting bahwa yang sudah didapat semoga bisa dilanjutkan. Nah, terutama yang dapat didapatkan di pondok semoga bisa dilanjutkan seperti Quran, semoga bisa berlanjut. Saya untuk anak-anak kelas 9 biasanya begitu. Ya, begitu yang kita sampaikan. Silakan dimanapun, yang penting bisa berlanjut. Dan kalian sudah menyiapkan diri untuk itu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian hafalan Quran tinggal kenangan gitu. Kenangan MTS ketika SMA atau MA sudah tidak lagi. Atau kemudian yang terkait dengan pelajaran-pelajaran agama itu pun juga demikian, berhenti. Karena harus saya sampaikan bahwasanya ya anak-anak ini anak-anak kita ini masih dalam proses. Bahkan lulus MA sekalipun itu juga masih dalam proses. Tetapi memang lulus MA jadi sudah lebih secara saksi ya kepribadian itu sudah lebih matang. Kemudian tentu ya ada perkembangan yang juga lebih solid dalam kaitan dengan keilmuan karena memang ada pertambahan waktu belajar. Gitu. Nah, jadi memang menjadi semacam PR kita untuk kelanjutan studi para anak kita ketika
di ujung-ujung akhir perpindahan jenjang, perpindahan jenjang. Maka ya, silakan nanti diinikan, dipilihkan yang baik untuk anak-anak semuanya, terutama kaitan dengan proses daripada pembelajaran berikutnya. Ya, semuanya bergantung kepada orientasi orang tua dalam hal ini, ya, dan kepada anak memang nantinya, kepada pilihan anak kita. Ya, orang tua memang perlu membimbing anak-anak untuk itu. Jadi silakan diinikan dengan baik, semoga nantinya apa yang sudah bisa kita berikan di pondok dan apa yang sudah didapatkan oleh Ananda semoga bisa tersambung terus, ya, untuk semakin meningkat dan semakin mendapatkan level yang lebih baik lagi. Intinya adalah apa yang terbaik untuk Ananda sudah. Ya, apa yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya ini. Baik, saya kira demikian secara umum yang terkait dengan anak-anak kelas 9. Dan juga nanti yang terkait dengan anak kita yang sudah pengabdian sekarang yang akan melanjutkan kepada jenjang pendidikan yang paling tinggi, yaitu ke perguruan tinggi atau ke mana. Tapi intinya adalah bahwa semoga bisa melanjutkan apa yang sekarang sudah dipelajari, dan jangan sampai kalau yang sudah 6 tahun mondok semuanya jadi kenang-kenangan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, semuanya jadi kenangan, Qur'annya jadi kenang-kenangan, bahasa Arabnya jadi kenang-kenangan. Jadi kan karena ini untuk ilmu agama. Untuk ilmu agama itu kalau sudah terlewat sekian lama itu, ayah bunda sekalian, itu memulai dari awal lagi itu berbeda. Kan kita itu memilih apapun bidang hidup kita, agama itu menyertai. Jadi karena itu saya harapkan agama di sini tidak semata-mata dipersepsi sebagai jurusan sekolah. Agama harus dipandang sebagai tuntunan hidup, yang dimana tuntunan itu akan menyertai di bidang apapun kehidupannya yang akan dipilih. Ya, yang akan dipilih oleh kita semua, dipilih oleh keluarga dan juga dipilih oleh Ananda. Sehingga harapannya tuntunan itu dibawa terus, karena itulah nanti akan memberikan kemuliaan kepada Ananda, kepada keluarga, dunia akhirat. Saya kira demikian, wallahu alam. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'du. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada seluruh ayat bunda yang mana telah mengikuti kajian pada hari ini. Insyaallah saya yakin bahwa perjuangan ayah bunda pada pagi hari ini mengikuti kajian akan Allah balas insyaallah, ya, berupa mungkin kemudahan dalam menjalankan amanah-amanah. Allah mudahkan putra putri ayah bunda, terlebih putri ayah bunda yang di pondok yang di PTI ini, semoga ya mudah urusannya, ya mudah hafalannya dalam menjalankan rutinitas di pondok ini. Nah, ayah bunda, sedikit pengumuman dari saya mewakili pengasuh. Jadi insya Allah untuk proses KBM ya di semester ganjil ini, jadi insya Allah tinggal 1 bulan lagi. Jadi 1 bulan, akhir November sudah berakhir, kemudian awal Desember sudah mulai ujian akhir, baik itu ujian akhir di pelajaran diniyah maupun ujian akhir di pelajaran formal, ya baik MTS maupun MA.
karena MTS kita pun sudah formal dan MA kita pula sudah diakui sebagai lembaga yang mana harus mengadakan pendidikan formal walaupun mungkin beda jamnya. Nah, kemudian insya Allah di bulan Desember minggu kedua kalau tidak salah, insya Allah sudah akan ada perpulangan. Semoga kondisi pandemi tetap menurun ya. Jadi dan semoga semakin menurun sehingga putri dari ayah bunda bisa kembali bisa mengamalkan ilmu yang dipelajari di pondok. Tadi sebagaimana yang tadi kajian pagi ya. Jadi kata Imam Syafi'i itu alaysal ilmu bima hufidha al ilmu bima nafa'a. Jadi ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi al ilmu bima nafa'a. Ilmu itu apa-apa yang bermanfaat bagi dia, apa-apa yang diamalkan, apa-apa yang dimanfaatkan untuk kehidupannya. Jadi harapan kami nanti putri dari ayah bunda bisa mengamalkan ilmu yang dipelajari di pondok. Jadi bagaimana hidup, bagaimana bersama dengan keluarga, bagaimana akhlaknya kepada orang tua, bagaimana dengan tetangga dan sebagainya. Jadi ini pasti butuh pendampingan dari ayah bunda. Jadi kami minta nanti ayah bunda bisa mengawal. Jadi bagaimana putri dari ayah bunda bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang dipelajari di pondok. Ilmu fikih, bagaimana mengenai wudhu yang benar, ya, salat yang benar. Kemudian di pondok adalah ada murojaah rutin, ya. Syukur-syukur kalau bisa bisa terwarnai. Jadi ketika di pondok berusaha untuk dibuat kurikulum gitu ya, kurikulum untuk bagaimana belajar pun di rumah pun seperti itu. Ketika di rumah ayah bunda pun memiliki kurikulum kepada putri ayah bunda. Jadi walaupun nuansanya nuansa liburan, tetapi penuh dengan pembelajaran, penuh dengan penerapan ilmu yang dipelajari di pondok. Syukur-syukur kalau bisa ada ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu-ilmu yang mungkin putri jenengan ayah bunda tidak bisa belajar di pondok. Jadi mungkin ilmu-ilmu yang di rumah yang ayah bunda lebih tahu, jadi bisa diperoleh oleh putrinya. Jadi semuanya kita berusaha untuk melengkapi, ya. Karena bagikan seperti puzzle. Jadi pondok berusaha untuk menata puzzle itu. Mungkin ada puzzle yang nggak bisa kami tata dan hanya bisa ditata oleh ayah bunda. Jadi ayah bunda di rumah pun memiliki kontribusi untuk menata puzzle itu sehingga lengkap. Jadi sehingga menjadi pribadi yang lengkap. Jadi semoga bisa memanfaatkan ilmu yang dipelajari di pondok gitu ya. Nanti ketika liburan. Berikutnya insya Allah, jadi masih dalam 1 bulan ini masih kami bicarakan apakah ada penjengkukan lagi kembali apa tidak, karena tinggal 1 bulan ya, 1 bulan. Kemudian kalau memang kami tidak mengadakan penjengkukan, maka harapannya bisa fokus santri untuk untuk menyiapkan ya. Atau nanti kami bahas kemudian muncul bahwa ada penjengkukan gitu ya, sebagaimana yang telah dilakukan gitu ya. Alhamdulillah. Jadi berjalan dengan lancar. Bunda berusaha untuk mengikuti protokol dan juga seluruh santri juga berusaha untuk mengikuti protokol kesehatan. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sehat seluruh santri. Bahkan yang untuk abidah ya, semoga Allah berikan kemudahan. Jadi Ananda Abidah kelas 7 ini kemarin nanti ya baru masuk, kemudian Allah ada ujian ya, semoga bisa meningkatkan derajat dari Ananda dan juga keluarga. Kemudian harus di rumah dulu. Sekarang sudah mulai ada penurunan protokol kesehatan. Dulu kan misal sakit gigi gitu ya, sakit gigi harus dijemput oleh orang tua, sehingga dijemput orang tua kemudian harus karantina, harus swab dan sebagainya. Alhamdulillah setelah kami dengan dokter diskusi, dokter pondok, karena juga sudah semakin menurun kasusnya, sehingga diantar oleh pengasuh. Jadi kemarin saya dan juga Ustadzah mendampingi kurang lebih ada berapa santri yang sakit gigi, kemudian karena dulu sering periksa THT ya, telinga dan sebagainya itu rutin, sehingga kami periksakan ke rumah sakit. Jadi alhamdulillah, jadi tidak ada yang sakit yang berat gitu ya, alhamdulillah. Cuma kontrol yang harus dilakukan gitu. Jadi kami memfasilitasi itu. Jadi karena mungkin
nanti kalau dijemput ayah bunda dan juga santrinya juga mungkin akan banyak prokes gitu ya, sehingga setelah kami dengan dokter pondok berdiskusi, alhamdulillah bisa diantar pengasuh kemudian pulang balik ke pondok langsung bisa untuk mengikuti KBM sebagaimana mestinya. Nah, seperti itu. Kemudian jadi nanti nggak apa jika ayah bunda mungkin putrinya mengeluh sakit gigi atau butuh periksa dan sebagainya, maka insya Allah kalau kami akan berjadwalkan untuk bisa ke rumah sakit insya Allah. Nah, jadi semoga semuanya tetap sehat. Kemudian untuk uang saku, jadi uang saku sebagaimana yang ayah bunda ketahui bahwa sekarang tidak ada uang yang beredar gitu ya. Jadi kami alhamdulillah diberi kemudahan untuk membuat sistem bagaimana KTS ya, kartu tanda santri itu sekaligus sebagai kayak kartu ATM begitu ya. Jadi di situ uang tabungan putri dari ayah bunda ke kantin, kemudian di kantin membeli, kemudian melalui barcode yang ada di situ. Jadi nominalnya berapa gitu ya. Kemudian putrinya menyerahkan kartu itu atau nanti pihak kasir menunjukkan berapa pembayarannya gitu ya. Sehingga mengurangi mungkin ketelisut uangnya dan sebagainya. Jadi ayah bunda kemudian ketika mentransfer uang untuk putrinya atau membayar di kantor langsung kami input, langsung kami masukkan ke rekening kartu santri ya, yang di masjid itu sebagai alat pembayaran mereka begitu ya. Jadi pun pula nanti ayah bunda bisa melihat saldonya dari rumah. Jadi ayah bunda bisa ikut untuk mengawasi transaksi dari santri, maksudnya atau putrinya membeli apa aja hari ini, membeli apa gitu. Untuk mengawasi, jadi ikut mengawasi agar bisa saling membimbing mereka. Jadi nanti insya Allah Ustaz Afif sudah membuat video tadi bagaimana cara ayah bunda bisa melihat saldo dari putrinya atau bagaimana ayah bunda bisa melihat transaksi itu. Jadi hal-hal yang mereka beli gitu ya, apa aja gitu ya. Ustaz Afif sudah bisa dimunculkan sekarang ya. Sudah di grup. Ada di grup. Oh ya, jadi sudah di-share di grup oleh Ustaz Afif mengenai cara melihat di grup mana Ustaz? Santri. Oh ya, sudah ya. Jadi 2 menit, kurang lebih 2 menit 20 detik mengenai video bagaimana ayah bunda bisa melihat transaksi dari putrinya ketika beli di kantin begitu ya. Nah, dan juga kemarin kami menginfokan mengenai santri yang berprestasi gitu ya. Jadi ada beberapa hadiah walaupun tidak banyak gitu ya, hadiah berupa uang pembinaan. Masya Allah, jadi semoga itu bagian dari hiburan mereka. Jadi karena mungkin hiburan mereka adalah belum bisa jalan-jalan begitu ya, kita beri hiburan mungkin di kantin, mereka bisa beli, bisa hadiah untuk itu, walaupun itu sangat terbatas. Dan kami pun meluruskan bahwa hadiah terbesar adalah berupa akhlak mereka, berupa iman yang selalu menghiasi mereka, dan terlebih nanti hadiah adalah ketika para santri, putri ayah bunda dan juga ayah bunda dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ayah bunda. Semoga pula menjadi pengingat untuk kita semua bahwa pondok itu nggak hanya ada hukuman, jadi nggak hanya dihukum, tapi juga nggak hanya ada peraturan gitu, tapi juga ada penghargaan, ada reward yang kami berikan kepada santri-santri yang berprestasi gitu ya, yang itu. Dan insya Allah pun semua santri sudah berusaha dan semua santri punya kelebihan di bidangnya masing-masing. Nah, kemudian tadi yang mengenai kelas 9, jadi kami di sini memiliki kurikulum, jadi kurikulum sampai MA, jadi MTS, kemudian lanjut ke MA. Bahkan pula kami membuat kurikulum bagaimana agar MA yang dari luar, yang mungkin dari SMP ya, dari sekolah formal atau dari yang lainnya bisa masuk di PPTI. Jadi kami membuat dua kurikulum ya. Kurikulum pertama adalah kurikulum yang alumni sini, jadi alumni PPTI sampai nanti masuk MTS, dari MTS sampai masuk ke MA. Jadi kurang lebih ada 7 tahun ya, jadi 3 tahun di MTS,
3 tahun di MA, setahun di pengabdian. Jadi kami membuat kurikulum, pertama adalah kurikulum santri yang alumni sini. Jadi nanti masuk ketika alumni sini ya, masuk di kelas 10B. Jadi 10 yang mana kelas 10B ini adalah alumni sini gitu ya. Yang harapannya fokus untuk memurojaah dan juga ziyadah. Ya, harapannya di kelas-kelas awal memiliki cukup hafalan sehingga di 2 tahun berikutnya tinggal sedikit gitu ya. Jadi kemarin targetnya kurang lebih berapa 15 juz. Kalau misalnya sudah memiliki 10 juz di MTS gitu ya. Kemudian di kelas 10 itu 15 juz, maka 25. Nanti tinggal 5 juz untuk di kelas berikutnya gitu ya. Dan juga kami memiliki program berusaha bagaimana agar bacaan pun bagus, bacaan tajwidnya. Jadi kami membuat kelas tajwid. Ya, alhamdulillah sekarang Allah berikan kemudahan, ada pengasuh atau ada putri dari Ustadz John yang sudah menyelesaikan hafalan, kemudian sudah dapat sanad bacaan gitu ya, yang bisa membantu di PPTI gitu ya, untuk mengajarkan tajwid. Harapannya selama 2 tahun ya. Jadi kelas apa? Kelas 11, kelas 12 tajwidnya. Kalau kelas 10 jadi tadi fokus untuk ziyadah, murojaah itu, dan juga nanti ada motivasi mengenai Al-Qur'an bagi santri yang alumni sini gitu ya. Harapannya nanti di tahun selama itu ya, di tahun ke-6 berarti ya, kelas 3 itu sudah selesai hafalannya gitu ya, kemudian memiliki semangat di dalam Al-Qur'an gitu ya, semangat untuk memperjuangkan dan mengamalkan begitu ya. Kemudian pula bisa melancarkan bacaan, dimungkinkan. Jadi pula ada halaqah khusus ya, bagi santri yang sudah selesai hafalan 30 juz. Ya, alhamdulillah di kelas, bahkan sekarang di kelas 9 MTS sudah ada yang selesai 30 juz ya. Jadi yang sudah selesai 30 juz masuk di halaqah khusus ya, sehingga untuk murojaahnya ya, untuk ketelitiannya lebih ditekankan begitu. Nanti insya Allah bagi santri yang di MA sudah selesai 30 juz, maka akan bisa masuk di halaqah khusus itu, halaqah khusus untuk dibimbing, dan semoga bisa tasmi sekali duduk bisa 5 juz ya, bisa rutin untuk itu, untuk menjaga hafalannya, untuk menjaga semangatnya untuk murojaah dan itu. Bagi yang dari SMA luar, kami memiliki kelas khusus, jadi kelas i'dad. Harapannya mereka mempelajari kurikulum secara cepat, secara ringkas gitu ya. Jadi ada seperti bagaimana kelas nahlah begitu ya, dan juga cara membaca kitab dan sebagainya. Jadi agar di kelas 10 itu memang padat ya, persiapan bagi santri yang dari luar. Kemudian di kelas 11-nya kami gabungkan dengan alumni sini gitu ya. Yang mana harapannya dari alumni sini tadi sudah memiliki hafalan yang cukup gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kebijakan pembayaran, jadi hal-hal teknis administrasi. Jadi tidak ada biaya pembangunan ya, tidak ada biaya perlengkapan karena memang sudah bayar di depan, hanya biaya alih jenjang. Jadi kurang lebih biaya pembangunan tidak ada itu 4.500.000, jadi nggak ada. Kemudian tidak ada biaya perlengkapan 2.500.000, ditiadakan dengan biaya alih jenjang sebesar 2 juta. Jadi kurang lebih kami memberikan potongan kepada santri yang alumni sini gitu ya, untuk lanjut di MA sebesar 4.500.000 gitu ya. Harapannya memberikan pilihan kepada ayah bunda. Jadi kalau memang di sini seperti itu, kemudian kalau memang di luar ya tetap jadi banyak pilihan sekolah gitu. Dan harapan kami santri PPT tetap semangat dalam menghafal, dalam jika memang ada yang lebih bagus dari sini, masya Allah gitu ya, kami mendukungnya. Nah, begitu ayah bunda dari saya. Kemudian untuk telepon, jadi ayah bunda, sebagaimana yang diinfokan mungkin kemarin, bahwa kalau hari Ahad ada kajian, kesulitan untuk ada telepon ya, karena kurang lebih jam kajian ini kurang lebih ada sekitar 30-40 santri yang tidak ada jam telepon, yang jam teleponnya hilang begitu ya, sehingga kalau diganti gitu akan agak sulit gitu ya, sehingga ditiadakan. Nanti jika ada kebijakan untuk bisa Google Meet dan sebagainya akan kami infokan insya Allah.
Mungkin seperti itu. Jika ada hal yang ditanyakan, kami persilahkan. Jika tidak ada, kami cukupkan. Ada ya. Nah, terima kasih. Kemudian terakhir mungkin dari saya, ini pun amanah dari pengasuh gitu ya, maksudnya saling mengingatkan begitu ya, bahwa insya Allah jadi ketika ayah bunda berusaha untuk menyekolahkan putrinya gitu ya, mengusahakan biaya, membayar tiap bulan, itu sebagai amal jariah ayah bunda gitu ya. Jadi ayah bunda ketika membayar setiap bulan begitu ya, maka atau mengeluarkan uang demi biaya putrinya, maka diniatkan untuk apa? Sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nanti uang yang sesungguhnya. Jadi mungkin uang yang lainnya mungkin kita nggak tahu apakah di mana gitu. Tetapi uang yang insya Allah itu adalah uang yang sesungguhnya, yang nanti jadi amal yang menemui kita ya. Jadi uang yang nanti akan kita bisa ambil manfaatnya di akhirat. Dan yakin bahwa setiap jiwa gitu ya pasti akan meninggalkan dunia ini gitu ya. Maka mari kita untuk berusaha ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana Allah menciptakan kehidupan dan kematian ini sebagaimana siapa yang ahsanul amala, yang paling baik amalnya. Jadi semoga usaha ayah bunda jenengan semuanya, baik itu usaha materi, baik itu usaha fisik, waktu dan sebagainya, semoga sebagai amal ibadah ya, amal baik yang terus akan mengalir pahalanya. Nah, semoga ada manfaatnya pada hari ini. Semoga semakin meningkatkan iman kita, meningkatkan semangat kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang berusaha untuk menyiapkan generasi yang lebih baik, yang mana generasi yang taat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaatnya kita akhiri. Subhanallah, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.